Ya, ada. Selamat malam teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan identifikasi Moissanet. Ya, Moissanet yang seperti yang kita ketahui adalah permata yang sangat mirip dengan berlian ya. Jadi kebanyakan ada yang ketipu mau membeli berlian, ternyata yang dibeli adalah Moissanet. Niatnya membeli berlian untuk untuk dipakai atau untuk perhiasan dengan membayar seharga berlian, ternyata yang diperoleh adalah Moissanet. Jadi kan kita akan rugi ya guys, karena kita sudah membayar mahal, ternyata yang diperoleh adalah batu tiruan. Ya, mengapa karakteristik Moissanet perlu dipelajari? Ya, saat ini alat uji berlian yang paling populer adalah diamond selector yang bekerja berdasarkan konduktivitas thermal. Tidak bisa membedakan antara berlian dan Moissanet. Ini dalam gambar adalah diamond selector. Diamond selector ini bekerja berdasarkan konduktivitas thermal ya, hanya berdasarkan suhu. Kalau suhunya sama, dia akan bunyi. Nah, kebetulan moissanet dan berlian itu suhunya mirip-mirip, jadi akan terdeteksi sebagai berlian jika diuji dengan diamond selector. Ya, jadi kalau kita menggunakan diamond selector, kita akan salah ya dalam menentukan kesimpulannya. Harapannya menambah prestis ya, yang didapat malah kekecewaan. Harapannya membeli berlian dengan membayar mahal, tetapi yang didapat moissanet. Nah, ini sejarah moissanet. Batu ini pertama ditemukan oleh Henry Moissan ya pada tahun 1893. Mosanet adalah batu permata yang sering digunakan sebagai alternatif berlian karena kemiripannya dalam kilau dan kejernihan, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau ya. Saat ini Mosanet harganya sangat-sangat murah. Bila kita buka di marketplace, harga 1 karat pakai sertifikat warnanya jernih ya, warna D, ya kualifikasi terbaik, harganya hanya 80.000, itu sudah ada sertifikatnya. Di marketplace sudah banyak dijual nih. Nah, kalau berlian asli itu 1 karatnya berapa ya? Ya, mungkin sekitar di atas 60 juta ya dengan kualifikasi terbaik. Sejarah Mosanet, Moissan ya. Moissan itu penemunya Henry Moissan. Awalnya menyangka bahwa batuan tersebut adalah berlian ya. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata itu adalah batu yang terbuat dari silikon karbid. Pada akhir tahun 2000, pada akhir tahun 2000, menjelang tahun 2000, yaitu tahun 1998, itu telah diproduksi oleh Charles Colpart, sebuah perusahaan di Amerika ya, yang pertama kali memproduksi. Nah, ini karakteristik ya, atau ciri-ciri yang melekat pada moissanet ya. Ini kalau moissanet itu kekerasannya itu 9,25. Cukup keras ya.
diamond 10 ya. Kalau kubik zirconia 8,5. Nah, terus spesifik gravity. Spesifik gravity adalah berat jenisnya ya. Berlian berat jenisnya 3,52. Sedangkan mosanet 3,22. Kubik zirconia 5,8. Jadi kalau kita mau menguji mosanet dan kebetulan mosanetnya itu terlepas, artinya tidak terikat oleh cincin atau kalung atau terikat emas ya. Jadi kalau terlepas bisa langsung diukur berat jenisnya. Kalau ketemu 3,22, nah itu sudah pasti moissanite ya, karena jarang sekali batu yang mempunyai berat jenis 3,22. Kemudian, nah ini indeks biasnya ya. Diamond indeks biasnya 2,42, mosanet 2,67 ya. Jadi mosanet itu indeks biasnya atau refraktif indeksnya lebih tinggi dari berlian ya. Nah, ini karena biasanya memang lebih berkilo ya mosanet daripada berlian. Namun mosanet itu kalau dilihat itu pelanginya itu warna-warna birunya lebih banyak ya, karena penyebabnya adalah dispersinya tinggi. Diamond dispersinya 0,04, mosanet 0,104 ya. Jadi hampir sepertiganya ya dispersi dari moissanet terhadap dispersi diamond ya. Ya, karakteristik berat jenis dari moissanet. Berat jenisnya 3,22 gram per cc. Jadi kalau dalam keadaan terlepas, mosanet bisa langsung diukur dengan timbangan berat jenis ya. Jadi kalau ketemunya 3,2 bisa dipastikan itu moissanet. Indeks biasnya 2,65 hingga 2,69 ya. Mosanet mempunyai indeks bias lebih tinggi dari berlian. Jadi apabila permatanya terlepas, bisa langsung diuji dengan refraktometer ya. Nanti akan ketemu kalau dia mosanet 2,41, 2,65 hingga 2,69. Jika ketemu 2,417 adalah berlian. Nah, ini karakteristik mosanet karena dia itu indeks bias ganda. Maka apabila kita lihat, nah ini dari atas ya, akan terlihat berbayang dua. Nah, ini terlihat garisnya ada dua-dua ya. Sebelah kiri terlihat jelas ya, ini ya, dalam kotak layang-layang ada garis-garis berbayang dua. Cara melihatnya adalah bukan tegak lurus, tetapi dari samping. Jadi nanti akan terlihat dengan jelas ya, ini melihatnya dari samping. Nah, ini dispersi ya. Kita perhatikan dispersi mosanet. Nah, ini lebih banyak warna pelanginya ya. Jadi karena dispersi mosanet itu hampir 3 kalinya dispersi dari diamond ya. Dispersi sering disebut juga sebagai fire yang menunjukkan kilauan warna-warni atau pelangi. Luster pada mosanet. Luster atau kilat adalah suatu permukaan suatu batu permata atau mineral dalam pemantulan cahaya. Beberapa jenis luster meliputi ada adamanti ya seperti berlian, vitreous seperti kaca, pearly seperti mutiara, dan metalik seperti logam ya. Jadi mosanet itu mempunyai atau memiliki luster adamanti ya, kiloannya seperti berlian.
Karakteristik yang lain dari mosanet adalah kekerasannya 9,25, sedangkan berlian 10, sehingga mosanet dapat tergores oleh berlian. Namun agak susah ya karena kekerasannya tinggi dan mendekati kekerasan dari berlian. Nah ini inklusi pada mosanet. Jadi kalau mosanet dilihat inklusinya ada garis-garis sejajar. Ini ciri-ciri khusus dari mosanet. Inklusinya ada garis-garis sejajar. Ya, ini ya, inklusi dari mosanet. Garis-garis atau jarum-jarum sejajar. Nah, alat-alat tes yang dapat membedakan berlian dengan moissanet. Ini ada diamond coalition tester. Kemudian yang kedua, presidium multi tester. Ini yang ketiga, presidium gem tester. Ini yang keempat adalah diamond net. Alat-alat ini bekerja berdasarkan thermal ya. Namun ada penambahan khusus sehingga bisa membedakan antara berlian dan mosanet. Jadi walaupun dia bekerja dengan thermal, tapi ada diberi karakteristik khusus sehingga dapat membedakan antara berlian dengan moissanet. Nah, alat-alat tes yang dapat membedakan berlian dengan moissanet antara lain Presidium multitester, Diamond net, Diamond dual tester ya. Saran pengujian permata, rekomendasi untuk praktisi gemologi dan profesional disarankan untuk menggunakan metode identifikasi berlapis. Jangan hanya mengandalkan satu alat atau teknik ya. Jangan hanya mengandalkan diamond selektor untuk menentukan sebuah permata itu adalah berlian. Diamond selektor tidak akan mampu membedakan berlian dengan moissanet. Ini sumbernya ya. Itu guys, sekilas perbedaan antara moissanet dengan berlian dan bagaimana cara mendeteksi moissanet ya. Begitu mudah ya. Semoga teman-teman pencinta berlian tidak tertipu dengan permata yang namanya moissanet karena bedanya sangat jauh harganya ya. Kalau tertipu kan ya kita akan mungkin akan jengkel atau karena pasti ada kerugian. Terima kasih ya guys, semoga bisa bermanfaat.